warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Ibu Sriatun dalam ruang belajar matematika. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar matematika ya. Oh iya, jangan lupa selalu terapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik. Baik, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Melalui kegiatan literasi, diskusi, dan informasi dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, pantang menyerah, berpikir kritis dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke anak-anak, mari kita masuk saja langsung ya pada materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan tiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama dan A adalah suatu kejadian dengan A himpunan bagian dari S, peluang kejadian A ditentukan oleh rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah peluang kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Kisaran nilai peluang. Nah, ini kisaran nilai peluangnya ada dua ya. Untuk PA sama dengan 0, itu adalah kejadian yang mustahil. Sedangkan untuk PA sama dengan 1 adalah kejadian yang pasti. Oke, baik. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, pada pelemparan 2 buah koin atau uang logam, tentukanlah peluang A, munculnya angka dan gambar, B, munculnya 2 angka, C, munculnya paling sedikit 1 gambar. Oke anak-anak, mari kita mulai saja coba membahas pertanyaan yang pertama ya. Nah, ini pembahasannya. Oke, yang pertama ditanya tadi apa? Berapa peluang munculnya angka dan gambar? Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita tampilkan dulu ruang sampelnya. Pelemparan 2 buah koin itu apa saja? Oh, ternyata ini. Di sini ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Yang ditanya adalah peluang munculnya angka dan gambar. Berarti yang mana nih angka dan gambar? Oh, yang ini ya. Yang ini dengan yang ini. Oke. Kejadiannya ada berapa nih? AG dan GA. Ada 2. Berarti kita mengatakan NA-nya sama dengan 2. Kemudian ruang sampelnya berapa nih kalau 2 koin? 4 ya. Jadi NS-nya sama dengan 4. Sehingga peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan NA-nya 2, NS-nya 4. Nah, kita sederhanakan nih jadi 1 per 2. Oke, bagaimana? Mudah kan? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang B ya. Pertanyaan yang B, berapakah peluang? Peluang munculnya 2 angka. Oke, kita tampilkan lagi ruang sampel pelemparan 2 buah koin tadi. Dalam bentuk tabel seperti ini yang ditanya apa nih? Peluang munculnya 2 buah angka. Nah, dari yang tabel ini kita lihat aja yang angkanya 2-2-nya muncul yang mana? Oh, yang ini ya. Oke, nih AA. Berapa banyaknya kejadian itu munculnya 2 angka? Berapa? Oke, 1. Ya, betul. Jadi NA-nya adalah 1, NS-nya ruang sampelnya adalah 4. Sehingga peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan NA-nya 1, NS-nya 4. Sehingga peluangnya adalah 1 per 4. Oke, mudah bukan? Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga yang C. Yang C itu ditanyakan peluang munculnya paling sedikit 1 gambar. Ingat ya, kata-katanya paling sedikit 1 gambar.
Kalau paling sedikit satu gambar, 2 boleh tidak? Boleh ya. Oke, kita tampilkan lagi ruang sampel pelemparan 2 buah koin tadi ya. Tabelnya seperti ini. Paling sedikit satu gambar, berarti yang mana nih? Yang gambarnya satu, oke, AG, betul. Apalagi? GA, oke, ini yang satu gambar ya. Kalau paling sedikit satu gambar berarti 2 boleh dong? Ya, berarti 2 boleh. Ada berapa banyaknya kejadian munculnya paling sedikit satu gambar? Ada 3, yaitu AG, GA, dan GG. Berarti kita mengatakan NA-nya adalah 3, NS-nya ruang sampelnya adalah 4, sehingga peluang munculnya paling sedikit satu gambar adalah PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan NA-nya 3, NS-nya 4, sehingga peluangnya adalah 3 per 4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik dengan ibu dong. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini perhatikan. Pada pelemparan 3 buah koin atau uang logam, 3 ya kalau tadi 2. Tentukanlah peluang A. Munculnya 3 angka, B. Munculnya 2 angka, 1 gambar, C. Munculnya paling sedikit 1 angka. Oke, kita mulai saja nih bahas pertanyaan yang pertama, yaitu dari contoh 2 yang A. Berapa peluang munculnya 3 buah angka? Pembahasannya seperti apa? Kita masuk ke pembahasan ya. Peluang munculnya 3 angka. Sama seperti tadi contoh yang pertama, kita tampilkan dulu ruang sampelnya pada pelemparan 3 buah koin atau uang logam ya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Ini 2 koin, 1 koin. 2 koin tadi ruang sampelnya kan AA, AG, GA, dan GG. Sedangkan 1 koin adalah AG. Maka di sini AAA, AAG, AGA, AGG. Yang ini GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, yang 2A ini ditanyakan berapa peluang munculnya 3 angka. Berarti angkanya ada 3 ini ya. Oke, ada berapa kejadiannya? 1 ya, sehingga kita mengatakan di sini NA-nya adalah 1, kemudian NS-nya ruang sampelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, sehingga peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS. PA itu apa? Peluang munculnya 3 angka pada pelemparan 3 buah koin atau uang logam. Nah, PA sama dengan NA-nya 1, NS-nya 8, sehingga peluangnya adalah 1 per 8. Bagaimana? Mudah bukan? Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B tadi. Pertanyaan yang B yang ditanya adalah berapa peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Oke, sekarang kita tampilkan tabel ruang sampel pelemparan 3 buah koin. Nih, 2 angka 1 gambar. Kita cari yang angkanya 2, gambarnya 1 ya. Berarti ada ini 1, 2, 3. Ada lagi 2 angka 1 gambar. Nggak ada ya. Berarti kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah AAG, AGA, dan GAA. Kita bisa mengatakan NA-nya adalah 3, NS-nya ruang sampelnya adalah 4. Sehingga peluang terambilnya atau peluang munculnya, 2 angka 1 gambar adalah PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan NA-nya adalah 3, NS-nya 8. Jadi peluangnya 3 per 8. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang C ya, 2C. 2C itu yang ditanya adalah berapa peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Paling sedikit 1 angka. Jadi angka yang muncul boleh 1, boleh 2, boleh juga 3. Oke. Sekarang kita tampilkan lagi nih tabel ruang sampel pada pelemparan 3 buah koin.
paling sedikit satu angka. Sekarang kita cek dulu nih, mana yang angkanya 1 nih yang muncul. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, satu angka ya. Sekarang yang 2 angka. 1, 2, 3. Ada lagi? Nggak ada ya. Sekarang yang 3 angka. 1. Oke, jadi kejadian munculnya paling sedikit satu angka pada pelemparan 3 buah koin atau uang logam adalah AGG, GGA, GAG, AGA, AAG, GAA, dan AAA. Ada berapa ini? Ada tuh 7. Sehingga kita mengatakan NA-nya adalah 7, banyaknya kejadiannya adalah 7, dan ruang sampelnya atau NS-nya adalah 8. Sehingga peluang kejadian A, PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan berapa NA-nya? Oke, 7 ya. Berapa NS-nya? 8. Jadi peluang kejadian A yaitu peluang munculnya paling sedikit satu angka pada pelemparan 3 buah koin atau uang logam adalah 7/8. Oke anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Iya. Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik bersama dengan Ibu Sriatun.